Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, kalkulus 1 akan membicarakan masalah pertidaksamaan. Pertidaksamaan bisa kuadrat, bisa linear. Nanti kita lanjutkan dengan pertidaksamaan harga mutlak. Kita masuk ke pertidaksamaan biasa dulu. Apa itu persamaan dan pertidaksamaan? Kalau persamaan itu semua kalimat terbuka yang masih mengandung kata sama dengan, dan pertidaksamaan berarti tidak sama dengan, ada itu. Jadi yang namanya persamaan contohnya misalkan 2x plus 6 sama dengan 10 misalkan. Nah, ini namanya persamaan. Kalimat terbuka karena masih mengandung variabel x ini. Mengandung variabel x. Disebut persamaan karena ada sama dengannya. Nah, kalau yang disebut pertidaksamaan itu 2x plus 6 kurang dari 10. Nah, ini namanya pertidaksamaan. Jadi kayak kalau persamaan pakai sama dengan, kalau pertidaksamaan memakai lebih kecil atau lebih besar. Nah, itu. Nanti di dalam pertandanya kita akan mencari berapa batas dari x yang memenuhi persamaan itu. Sebelum dilanjutkan, kita akan mengingat kembali waktu belajar kelas menengah dulu, sekolah menengah dulu. Yaitu kalau kita minus kali minus nilainya plus, ya. Plus kali plus nilainya juga plus. Min kali plus nilainya min. Plus kali min nilainya juga min. Jadi kalau tandanya sama itu plus, beda itu. Sehingga kalau misalkan kita menjumpai plus kali min, ini nilainya apa? Kita didua-duakan dulu aja. Plus sama plus, plus. Berarti ini plus sama plus apa? Plus. Berarti plus kali min. Sehingga jawabannya min gitu. Kalau bagi sama aja dengan perkalian. Plus kali plus bagi min, ya artinya plus bagi min. Tandanya sama beda? Beda. Berarti min gitu. Apa yang disebut plus? Kalau disebut plus misalkan x positif, berarti kalau x itu positif, yang nanya plus itu x lebih besar sama dengan 0, itu yang disebut plus. Kalau yang disebut x negatif, itu berarti x kurang dari 0 gitu. Negatif. Jadi itu nanti kita akan bermain seperti itu, tapi mulai dari persamaan dulu. Yang penting tadi kita tahu bahwa plus kali plus, plus dan selanjutnya. Yang disebut bilangan positif kalau dia lebih besar dari 0, dan yang disebut bilangan negatif kalau dia kurang dari 0. Nah, sekarang kita mulai lanjutkan. Jadi contoh pertidaksamaan. Misalkan tadi 2x plus 6 kurang dari 10. Kalau pertidaksamaan, langkah pertama adalah mencari persamaannya dulu. Jadi kalau penyelesaiannya gimana? Jadi kalau menjumpai permasalahan seperti ini, kita cari pembentuk nol atau penyelesaiannya dulu. Berarti kalau kita cari pembentuk nolnya dulu, berarti apa? 2x plus 6 sama dengan 10. Berarti 2x sama dengan 4. 4 dari mana? 10 kurangi 6. Berarti x-nya ketemu 2. Nah, jadi x-nya hanya 1, ketemu 2.
X-nya 2. Kita bikin yang kedua setelah ketemu pembentuk nolnya, langkah pertama ini. Langkah yang kedua bikin garis bilangan. Ambil 2, ini 2. Kalau ini X sama dengan 2, maka nilainya 0. Sama. Kalau ini 2, nilainya sama. Maka kita ambil. Ini berarti ambil yang kurang dari 0. Berarti berapa? Ambil 4. Ambil 4. 2 kali 4. 2 kali 4. 2 kali 4, 8 tambah 6. Tambah 6, 14. Kurang dikurangi 10. Positif. Berarti X sama dengan 4 positif. Pas ini 0. Ambil X kurang dari 2, 1. 2 kali 1, 2 tambah 6, 8. Dikurangi 10, negatif. Berarti ini negatif. Nah, berarti bilangan yang memenuhi persamaan itu X-nya harus kurang dari 2. Ini karena yang dimiliki ada yang negatif, berarti X-nya harus kurang dari 2. X-nya kurang dari 2. Kalau kita menulis di dalam himpunan berurut, maka nulisnya gimana? Nah, gini. Ta hingga 2. Ta hingga dari 2. Berikutnya, contoh berikutnya 3. Contoh berikutnya. Jadi yang ketiga, pertama cari pembentuk 0. Misalkan berikutnya, misalkan 4X ditambah 2 lebih dari atau sama dengan misalkan 10. Nah, kita cari pembentuk nolnya dulu. Jadi supaya ruas kiri menjadi 0, berarti kita pindah ruas dulu. Berarti apa? 4X ditambah 2 kurang 10 besar dari 0. Gitu aja dulu. Jadi 4X dikurang 8 lebih besar atau sama dengan 0. Kita cari pembentuk nolnya dulu. 4X sama dengan 8. Berarti X-nya ketemu 2. Nah, X-nya ketemu 2. Berarti kalau X-nya ketemu 2, maka kita akan mendapatkan garis bilangan dulu. 2. Nah, kalau ini 2. Kalau pas 2 nilainya 0. Sekarang uji coba yang lebih besar dari 2 sebelah kanannya. Misalkan 3. 4 kali 3 berapa? 12 kurangi 8 positif, yaitu 4. Lebih besar dari 0? Betul, berarti ini positif. Yang ini negatif. Oh, berarti X-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Jadi kalau itu lebih besar. Kalau ditulis kalau ada sama dengannya, maka 2. Nah, itu. Kalau ada sama dengannya pakai kurung kotak. Kalau enggak kurung biasa. Jadi X lebih besar atau sama dengan 2. Bagaimana kalau bentuk kuadrat? Bentuk kuadrat caranya sama. Kamu harus ingat memfaktorkan. Hukum memfaktorkan. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan X kuadrat plus 4X minus 12 kurang dari atau sama dengan 0.
Maka langkah pertama kamu mencari pembentuk nolnya dulu. Pembentuk nolnya berarti dengan cara difaktorkan. Berarti X kuadrat plus 4X min 12 kurang sama dengan 0. Ini difaktorkan dulu. Cari pembentuk nolnya supaya ini menjadi benar. Berarti dengan cara difaktorkan. 2 bilangan dikali negatif 12 dijumlah 4 berapa? Dikali negatif 12 dijumlah 4. Kamu cari sekarang memfaktorkan 12 berapa dan berapa? 6 dan negatif 2. Oh, berarti bilangannya 6 sama negatif 2. Berarti ini X plus 6 kali X min 2. Berarti Eka akan mendapatkan pembentuk nolnya X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 2. Setelah ketemu pembentuk nolnya, bikin garis bilangan. Nah, bikin garis bilangan. Negatif 6 ini 2. Artinya kalau ini penuh karena pakai sama dengan. Uji coba titik masukin ke atas setelah difaktorkan ini. Hasilnya negatif atau enggak. Berarti ini artinya X plus 6 kali X min 2 kurang dari 0. Uji coba titik. Jadi sini ada berapa interval? Interval 1 kurang dari 6, interval 2 di antara negatif 6 dan 2, dan interval 3 di antara lebih besar dari 2. Uji coba titik misalkan yang tengah-tengah, yang kuadrat 2 ambil 0, masukin bener enggak? 0 tambah 6, 6 plus 0 kurang 2 min, plus kali min, plus kali min, plus kali min. Jadi hasilnya apa? Plus kali min seperti di atas, hasilnya adalah ini min. Ini pas ini 0, ini 0. Yang ini berarti kalau ini sudah min, ini mesti positif, ini positif. Yang diminta yang apa? Yang negatif, karena yang kurang dari 0 berarti artinya negatif. Berarti HP dari pernyataan itu adalah X kurang dari 2 dan X lebih dari negatif 6. Kalau ditulis secara kurung kurawal berarti apa? Ini negatif 6, ini 2. Gitu. Nah, gitu. Bagaimana kalau pecahan? Sarannya sama aja. Misalkan 2X min 6 per X tambah 1 kurang dari 0. Maka langkahnya seperti di atas, cari pembentuk 0 masing-masing pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah. Lalu digabungkan pakai garis bilangan. Yang di atas dulu berarti 2X min 6 sama dengan 0. Kita ketemu 2X sama dengan 6. X-nya ketemu 3. Itu yang di atas. Yang di bawah X plus 1 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X sama dengan negatif 1. Berarti pembentuk nolnya itu ada 2. Yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Kalau min 1 berarti dia kalau di bawah nggak ada harganya. Kalau di atas ini ada harganya 0. Maksudnya gini, kenapa ini pakai yang min? Karena kalau X-nya masukin min 1 di atas, kamu mendapatkan pembagian dengan 0, min 1. Masukkan min 1 tambah 1, 0. Bilangan bagi 0 kan nggak ada harganya. Itu maksudnya itu. Kenapa ini 0? 2 kurang kali 3, 6. Kurangi 6, 0. 0 per berapa aja nilainya tetap 0. Berarti ini. Sekarang uji coba titik. Biasa kayak di atas ada berapa titik itu, makanya kita akan mendapatkan di atas X ambil 0 karena di antara min 3 adalah 0. 2 kali 0 min 6 min berarti min
0 tambah 1 plus. Min bagi plus. Min. Berarti ini yang tengah min. Yang tengah min, ini plus, ini plus. Yang diminta yang apa? Yang diminta yang min. Berarti kita akan mendapatkan X antara min 1 dan 3. X antara min 1 dan 3. Jadi kita akan dapat kalau ditulis secara itu HP-nya ditulis secara kurung yaitu gini, min 1, 3. Nah, karena nggak pada sama dengannya. Bagaimana kalau 3? Caranya sama aja. Misalkan X min 1 kali X plus 2 kali X min 3 kurang dari 0. Maka langkahnya pembentuk nolnya ada berapa? 3. X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2, dan X sama dengan 3. Maka kita dengan membagian garis bilangan akan mendapatkan 3 pembentuk nol. Dimulai dari yang terkecil ya, berarti negatif 2, 1, 3. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Kenapa 0? Karena di atas. Jadi kalau di bawah pembentuk 0 dari kita hingga. Ambil uji coba yang enak aja. 0. 0 di mana posisinya? Di antara min 2 dan 1. Masukin 0 kurangi 1. 0 kurangi 1 min. 0 tambah 2 plus. 0 kurangi 3 min. Min kali plus kali min. Plus. Min plus min. Yang diminta yang min. Nah, yang min lihat. Yang min ternyata antara 1 dan 3 dan kurang dari negatif 2. Berarti HP dari pernyataan itu adalah X kurang dari negatif 2 atau X di antara 1 dan 3. Kalau ditulis itu berarti apa? Tak hingga di 2 min negatif 2 or 1, 3. Ini kalau kita mendapatkan hal yang seperti tadi. Jadi kalau pecahan juga caranya sama. Nah, ini pertidaksamaan dalam bentuk apa? Berarti ada beberapa yang harus kalian kuasai. Kalian buka lagi masalah memfaktorkan, karena ini akan berhadapan dengan memfaktorkan. Nah, bagaimana kalau hubungannya dengan harga mutlak? Harga mutlak, cara pertidaksamaan harga mutlak. Kita ingat harga mutlak. Apa itu harga mutlak? Kalau X kurang dari 0, nah, artinya harga mutlak ini bahwa X di antara X nilainya di antara. Kalau X kurang dari 0 apa? Jadi kurang dari A, enggak mungkin. X kurang dari A, maka X harus terletak di antara negatif A dan A. Kalau X lebih besar dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Apa itu harga mutlak? Harga mutlak X itu apa? Bernilai dua macam. Bernilai X-nya positif kalau X-nya lebih besar dari 0. X-nya kurang dari 0. X kurang dari 0. Maksudnya gini, bernilai X kalau X-nya positif dan bernilai negatif X kalau X-nya kurang dari 0. Itu. Jadi kalau misalkan jadi harga mutlak itu bernilai selalu positif. Sehingga kalau misalkan kita mendapatkan permasalahan harga mutlak X plus 2 kurang dari 4. Kita pakai patokan di atas
maka akan mendapatkan negatif 4 X plus 2 kurang dari 4. Dikurangi 2 semuanya, kiri kanan kita akan mendapatkan negatif 6 X sama 4 kurangi 2, 2. Berarti HP-nya seperti itu tadi. Kalau harga mutlak. Atau cara lain, kamu pakai sistem setengah kuadrat. Jadi kalau misalkan ada soal 2X plus 7 kurang dari 5, maka kita memakai sistem harga mutlak. Berarti apa? Negatif 5 2X plus 7 tambah 7 kurang 7 semuanya. Ini berarti negatif 12 2X 0. Bagi 2 semua, berarti ketemu negatif 6X 0. Berarti HP-nya negatif 6X. Nah gitu. Ini harga mutlak. Bagaimana cara yang lain? Cara yang lain boleh dengan menyisih. Jadi kalau ada soal misalkan X kurang dari A, maka ini artinya X plus A kali X min A kurang dari 0. Itu maksudnya gitu. Sehingga kalau kita mendapatkan permasalahan misalkan 3X plus 2 kurang dari 6, maka dengan cara di atas, cara kedua yaitu tambah dulu 3X plus 2 tambah 6 kali 3X plus 2 kurang 6 kurang dari 0. Jadi 3X plus 8 kali 3X min 4 kurang dari 0. Pembentuk nolnya berarti X negatif 8 per 3 dan X sama dengan 4 per 3. Nah kita pakai cara bilangan seperti tadi lagi, yaitu dari yang terkecil negatif 8 per 3 ini 4 per 3. Nah, uji coba pas ini berarti 0 0. Uji coba 0 masukin ke sini. 3 kali 0 tambah 8 plus 3 0 min, berarti ini min, ini plus, ini plus. Yang diminta berarti X-nya di antara, karena yang min di antara itu berarti jawabannya X antara negatif 8 per 3 dan X 4 per 3 gitu. 4 per 3 gitu. Jadi kalau harga mutlak, jadi kalau misalkan harga mutlak yang ini misalkan 3X plus 2 harga mutlak kurang dari 2X plus 8 misalkan, maka kita pakai patokan tadi dengan yang rumus di atas, selisih 2 kuadrat. Berarti apa? 3X plus 2 tambah dulu 2X plus 8 dikali 3X plus 2 dikurang 2X plus 8. Jadi kita akan mendapatkan 5X tambah 10 kali X dikurang 6 kurang dari 0. Maka kita akan mendapatkan ini X-nya negatif 2 dan X sama dengan 6. Maka dengan garis bilangan kita akan mendapatkan ini negatif 2, ini 6. 0 0. Uji coba tengah 0 min plus plus. Yang diminta yang min, berarti X di antara negatif 2 dan 6. Berarti HP-nya itu adalah X, demikian ya, X antara negatif 6 dan 2. Nah gitu. Jadi sama sistemnya. Maka Bapak cenderung kalau yang ada peristiwa semua itu kita pakai selisih aja. Yang satu plus, yang satu min. Demikian. Nanti kalau ada masih yang kurang jelas bisa tanyakan di WA. Jadi nanti soal-soal akan kami nyusul. Dan yang kemarin belum mengumpulkan, segera mengumpulkan tugas minggu kemarin.
karena akan masuk penilaian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.